Syekh Siti Jenar dan pemikirannya. Hai, aku Riwi Yuni Lestari, mahasiswa Tasawuf Psikoterapi semester 5. Kita akan membahas mengenai Syekh Siti Jenar. Siapa sih beliau itu? Versi pertama menyatakan bahwa beliau adalah anak laki-laki yang lahir pada tahun 1426 Masehi dan memiliki nama asli Ali Hasan atau Abdul Jalil. Beliau merupakan putra mahkota dari raja yang bernama Resi Bungsu di Kerajaan Cirebon kuno. Sedangkan versi kedua menyebutkan bahwa beliau berasal dari negara Irak, kemudian berlayar ke timur dan menetap di pesisir Jawa. Syekh Siti Jenar menimba ilmu fikih pada saat usia beliau menginjak 8 tahun. Ia belajar kepada Sunan Ampel serta belajar ilmu usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Selain itu, beliau juga belajar ilmu fikih dan juga ilmu tasawuf kepada seorang syekh bernama Syekh Datu Kafi. Beliau belajar bersama Datu Kafi kurang lebih selama 20 tahun. Bahkan beliau mempelajari beberapa kitab masyhur karya para sufi. Kemudian setelah wafatnya Sayyid Kafi, Syekh Siti Jenar diberikan amanah untuk melanjutkan menjadi seorang mursyid, yaitu mursyid dari tarekat Al-Mutabaroh Al-Ahadiyah. Dalam konsep Hindu terdapat konsep Adwaita Vedanta, yaitu konsep monoteistik dalam agama Hindu. Kemudian untuk mempermudah penyebaran agama Islam pada saat itu, beliau mengemas fana dan juga bako ke dalam konsep Manunggaling Kawula Gusti. Dalam ajaran Manunggaling Kawula Gusti, beliau mengajarkan murid-muridnya untuk sholat daim, yaitu sholat yang dikerjakan secara terus-menerus baik dalam keadaan tidur, istirahat, makan, dan juga lainnya. Hal ini pada saat era modern ini disamakan dengan berzikir. Maka dengan ajaran Wahdatul Wujud ini, murid-murid beliau akan menghilangkan sifat-sifat dasar kemanusiaan dan kembali kepada Tuhannya. Hidup di dunia adalah kematian dan hidup abadi adalah kembali kepada Allah. Hal inilah yang membuat pengikut beliau memiliki dua pemahaman. Yang satu, mereka akan pergi ke pasar dan membuat keributan sehingga mereka akan dikeroyok oleh warga dan mereka akan mati dalam keadaan abadi. Sehingga sebagian orang akan menganggap bahwasannya ajaran yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar itu menyesatkan. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat Cirebon pada saat itu resah. Mendengar akan berita ini, Raden Fatah selaku raja pada saat itu mengutus Wali Songo untuk pergi ke rumah Syekh Siti Jenar dengan membawa sepucuk surat yang berisi agar beliau menghentikan penyebaran ajaran tentang Manunggaling Kawula Gusti. Sesampainya Wali Songo di rumah beliau, rumah tersebut terlihat sepi, seperti beliau telah menunggu kedatangan Wali Songo. Saat Wali Songo memberikan salam kepada Syekh Siti Jenar, beliau tidak menjawab. Beliau hanya duduk di kursi dengan terdiam. Kemudian Sunan Kalijaga memberikan sepucuk surat kepada Syekh Siti Jenar. Surat inilah yang kemudian diberikan kepada beliau. Surat ini berisi perintah Raden Fatah untuk menghentikan beliau dalam menyebarkan ajarannya. Dalam penolakannya tersebut, beliau memilih untuk Ma'ul Hayat. Ma'ul Hayat diartikan sebagai kodrat yang menjadikan manusia hidup di alam kematian. Sehingga dalam saat itu juga Syekh Siti Jenar telah mengalami Ma'ul Hayat. Setelah beliau wafat di hadapan Wali Songo, kemudian datanglah santri-santri beliau untuk membantu proses pemakaman beliau. Terdapat beberapa makam yang mengatasnamakan makam Syekh Siti Jenar. Hal ini bertujuan agar pengikut-pengikut beliau tidak menuhankan beliau. Semasa hidupnya beliau tidak pernah menuliskan suatu karya. Namun, salah satu karya yang ditemukan saat ini yaitu Serat Siti Jenar. Namun,
terdapat beberapa tokoh yang mengklaim bahwasanya serat Siti Jenar telah dipalsukan isinya, sehingga tidak lagi dapat dijadikan bahan rujukan. Itu tadi merupakan biografi dari Syekh Siti Jenar. Thank you for watching.